Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Selia Desa Putri dari kelas 2C Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Cibiru. Apa kabarnya hari ini adik-adik semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang indera pendengaran. Nah, ada yang tahu nggak apa itu indera pendengaran? Iya, betul. Indera pendengaran kita adalah telinga. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran tentang indera pendengaran, sebelumnya kalian sudah belajar tentang bunyi kan? Bunyi ini bisa ditangkap dengan indera pendengaran, yakni telinga. Tanpa indera pendengaran, bunyi tidak akan bisa ditangkap atau didengar oleh makhluk hidup. Bunyi atau suara adalah gelombang. Gelombang sendiri diartikan sebagai sebuah getaran yang merambat. Getaran bunyi merambat melalui medium dan masuk ke liang telinga manusia dan membuat gendang telinga manusia bergetar. Getaran tersebut kemudian masuk ke dalam rumah siput dan menyebabkan cairan di daerah tersebut ikut bergetar. Getaran ini kemudian membuat sel rambut mengeluarkan sinyal saraf yang selanjutnya ditangkap saraf auditori. Saraf auditori ini kemudian mengirimkan sinyal tersebut ke otak untuk diolah. Nah, indera pendengaran adalah organ yang memiliki fungsi untuk menghantarkan informasi bunyi ke sistem saraf kita, yaitu otak. Kita setiap hari dapat mendengar berbagai macam bunyi, mulai dari suara makhluk hidup, suara dari benda mati, dan suara-suara lainnya yang ada di muka bumi. Namun, kalian tahu nggak sih, tidak semua suara dapat kita dengar. Ada yang tahu kenapa tidak semua suara tidak dapat kita dengar? Nah, iya benar sekali. Suara yang dapat kita dengar hanya dari frekuensi 20-20 ribu Hz saja. Yang di bawah ataupun di atas itu tidak bisa kita dengar. Nah, sekarang kakak akan membahas tentang bagian-bagian dari telinga. Telinga kita ini terbagi jadi 3 bagian loh adik-adik. Yang pertama ada telinga bagian luar, lalu ada telinga bagian tengah, dan yang terakhir ada telinga bagian dalam. Nah, di setiap bagian itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Makanya kita akan bahas fungsi dari telinga kali ini. Oke, yang pertama kita akan bahas dari telinga bagian terluar. Ada yang tahu telinga bagian luar yang paling terlihat dan sering kita tunjuk itu namanya apa? Ya, betul sekali. Bagian yang terlihat dan sering kita tunjuk itu adalah daun telinga. Daun telinga ini memiliki fungsi untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran telinga. Lalu yang kedua, bagian dari telinga paling luar yaitu lubang telinga. Nah, lubang telinga ini terletak pada pangkal daun telinga dan berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga kita. Nah, yang terakhir dari telinga bagian luar yaitu saluran telinga. Nah, saluran telinga ini menghubungkan antara telinga bagian luar dengan gendang telinga. Nah, fungsi dari saluran pendengaran ini adalah untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga kita. Nah, itu semua adalah bagian-bagian dari telinga bagian luar. Sekarang kita bahas tentang telinga bagian tengah. Nah, ada yang tahu tidak apa aja yang jadi bagian dari telinga bagian tengah? Nggak ada yang tahu?
Baiklah, kalau tidak ada yang tahu, kita akan bahas sama-sama. Nah, telinga bagian tengah ini merupakan rongga yang berisi udara untuk menjaga tekanan udara tetap seimbang. Ruang telinga tengah berhubungan dengan ruang telinga luar yang dihubungkan oleh membran timpani atau gendang telinga. Lalu ada juga saluran eustasius. Saluran eustasius ini adalah saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan telinga. Nah, saluran eustasius ini berfungsi untuk menjaga tekanan udara supaya tetap seimbang antara tekanan udara dari luar dan telinga bagian dalam. Bagian terakhir dari telinga bagian tengah adalah tulang pendengaran. Tulang pendengaran ini terdiri atas 3 tulang, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini menghubungkan antara gendang telinga dengan tingkap jorong yang terdapat pada telinga bagian terdalam. Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang suara dari telinga bagian luar ke telinga bagian terdalam. Nah, itu tadi adalah bagian telinga tengah. Selanjutnya kita bahas tentang telinga bagian terdalam. Telinga bagian dalam ini berfungsi mengubah gelombang suara menjadi rangsangan bunyi. Selain itu, bagian telinga terdalam juga berfungsi sebagai keseimbangan tubuh. Nah, tahukah adik-adik bahwa telinga bagian terdalam ini sering disebut dengan labirin? Ada yang tahu kenapa disebut labirin? Nah, ya, karena telinga bagian terdalam ini memiliki bagian-bagian yang sangat kompleks. Bagian-bagian telinga dalam terdiri atas yang pertama, ada tingkap oval atau tingkap jorong. Tingkap jorong merupakan celah yang berbentuk oval yang terhubung dengan tulang sanggurdi. Tingkap oval ini berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Selanjutnya ada tingkap bundar. Tingkap bundar ini merupakan celah berbentuk bundar yang terhubung dengan gendang telinga. Tingkap bundar ini berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga ke rumah siput. Lalu ada koklea atau rumah siput. Apakah adik-adik ada yang tahu kenapa koklea ini disebut dengan rumah siput? Ya, betul, karena koklea ini berbentuk seperti cangkang yang dimiliki oleh siput. Koklea ini berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan juga cairan endolimfe. Koklea berfungsi menerima gelombang bunyi dan mengubah menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke saraf pendengaran. Lalu ada saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dari koklea yang selanjutnya akan dikirim ke otak kita. Dan yang terakhir ada saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran ini terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran yang terhubung dengan tingkap jorong. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh kita. Alhamdulillah, materi pada kali ini telah selesai. Bagaimana adik-adik, apakah sudah paham? Alhamdulillah jika sudah paham. Oh, ada yang masih belum mengerti. Untuk yang belum mengerti, kalian bisa mengulang video ini sampai kalian mengerti. Namun apabila masih tidak mengerti, kalian bisa menanyakan langsung kepada kakak. Semoga penjelasan dari kakak ilmunya dapat memberi manfaat bagi adik-adik semua. Oh iya, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan supaya pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa tatap muka kembali. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan juga kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai.
Selesai. Alhamdulillah, sekian penjelasan dari kakak. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Dadah.